A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa lagi dengan kami tim Padepokan Cahaya Hati. Ya, kami tim mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Kami tim Padepokan Cahaya Hati mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf lahir dan batin. Kami tim Padepokan Cahaya Hati kalau ada salah kata, salah ucap, salah perbuatan kami yang disengaja maupun tidak disengaja, kami tim Padepokan Cahaya Hati mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, kami juga berterima kasih sekali kepada para penonton YouTube yang ada di Indonesia dan yang ada di luar negeri yang sudah mensubscribe, like, share, dan komen video-video kami. Tak lupa kami berdoa kepada Allah, semoga dengan kebaikan-kebaikan panjenengan semuanya dibalas oleh Allah, dimudahkan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, dibukakan pintu-pintu rezeki dari segala penjuru mata angin. Yang sedang sakit cepat diangkat penyakitnya oleh Allah, sembuh total dan tidak kambuh-kambuh lagi. Amin. Yang belum mendapatkan jodoh cepat didekatkan dengan jodohnya. Amin. Yang belum mendapatkan keturunan cepat diberikan keturunan oleh Allah. Amin. Dan kali ini kami ada request dari pemirsa tentang perekonomian yang ada di Indonesia ke depannya. Apakah akan terjadi lagi krisis ekonomi? Ya, nanti kita tim Padepokan Cahaya Hati akan menghadirkan sesosok gaib yang bisa menjelaskan atau yang mengetahui yang sebenar-benarnya tentang kedepannya perekonomian Indonesia seperti apa. Ya, kami minta doanya semoga dalam proses mediumisasi ini nanti bisa berjalan dengan lancar, aman, dan tidak ada kendala suatu apapun. Dan ambil saja sisi positifnya dalam proses mediumisasi nanti, karena kebenaran itu hak mutlak milik Allah. Ya, kali ini kita ditemani oleh mediator kita, Mas Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas Dul? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Ada pesan-pesan apa, Mas Dul? Saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin untuk seluruh para pemirsa, pecinta, pemerhati Padepokan Cahaya Hati. Mohon maaf jika kami ada salah-salah kata, perbuatan tingkah kami ada yang mengena di hati panjenengan semua. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Ya, masih setia menyimak daripada konten-konten kami. sudah, Mas Dul? Ya, sudah. Akan kita bersihkan dulu tubuh mediator biar tidak ada penyusup, pendompleng, pembohong yang akan mengganggu dalam proses mediumisasi ini nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yang ada di tasbih mutiara dengan izin Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, bersihkan semuanya energi negatif yang ada di dalam tubuh mediator, penyusup, pendompleng, jin, setan, siluman, iblis, fasik yang akan mengganggu dalam proses mediumisasi yang di dalam tubuh Mas Rahman. Semuanya terikat, terantai, dan langsung hancur, meledak, terlempar ke api neraka Allah. Sallallahu. Benteng yang ada di sekitar sini dalam jarak radius 10 meter tidak ada yang bisa mengganggu, tidak ada yang bisa menembus. Kacamata iblis, jin, setan, siluman, fasik yang akan mencoba menembusnya akan mengganggu, langsung hancur, meledak, terlempar ke api neraka Allah. Sallallahu Muhammad sallallahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum. Ia ada di tasbih mudah dengan izin sang yang nur cahyani nirwana, sesosok goib yang bisa menjelaskan yang sebenar-benarnya tentang perekonomian Indonesia ke depannya, sesosok goib yang bisa menjelaskan. Tarik ke tansah dengan izin sang yang nur cahaya nirwana Allah. Oh, hadir, 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 hadir masuk dalam tubuh mediator Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sinkron dengan tubuh mediator, pita suaranya terbuka menyesuaikan dengan pita suara mediator, bisa berbahasa Indonesia dengan jelas lancar. Sallallahu alaihi. Assalamualaikum, selamat malam. Siapa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau boleh tahu panjenengan dari golongan apa dan panjenengan berwujud apa? Saya dari golongan ruh. Saya dari bumi kayangan ke-70. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berarti panjenengan dari golongan ruh, dari kayangan tingkat 70. Ini panjenengan mempunyai nama tidak panjenengan? Pramono, panggil saja saya Eyang Pramono. Oh ya, ya Eyang Pramono. Ini sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, Eyang Pramono, saya ingin memprotek panjenengan. Siapa tahu panjenengan berbohong, mengaku-ngaku roh dari kayangan tingkat 70 yang tadi sudah membalas salam kepada saya. Otomatis panjenengan sudah Islam, sudah Muslim ya. Alhamdulillah. Ya, ini untuk menjaga keamanan biar panjenengan tidak berbohong, monggo panjenengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, sebelumnya saya minta maaf ya Eyang Pramono, karena bukannya saya tidak mempercayai panjenengan, ini sudah menjadi ketentuan biar panjenengan tidak ada penyusup atau pendompleng yang akan mengganggu dalam proses mediumisasi ini. Tidak apa-apa, Den. Ya, Itu sangat penting sekali. ya, ya. Karena banyak penyusup-penyusup dari luar sana yang sudah mengincar tempat ini. Ya, Harus dibentengi dengan benteng berlapis-lapis agar kita semua tidak kecolongan. ya. Ini sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh lagi, yang saya ingin menghidangkan makanan atau minuman kesukaan panjenengan apa ini yang? Kopi saja, Den Mas. Kopi. Makanannya tidak ya? Boten sah, tidak usah. Panjenengan merokok tidak ya? Tidak. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Hidangan minuman kopi kesukaan yang hadir. Ya, sebelumnya monggo diminum yang tuh hidangan minuman kopi kesukaan panjenengan yang. Terima kasih, Den Mas. Ya, saya izin mau merokok, boleh? Sumonggo, sumonggo.
Ya, begini yang tadi saya berdoa kepada Allah dengan izin Sang Hyang Nur Cahya Nirwana menghadirkan sosok gaib yang bisa menjelaskan tentang perekonomian Indonesia ke depannya ya. Dan alhamdulillah panjenengan yang dihadirkan berarti panjenengan yang mengetahuinya ya yang ya. Alhamdulillah saya yang diperkenankan hadir di tempat ini. Tadi panjenengan baru ngapain ya? Kok bisa tiba-tiba masuk ke dalam tubuh mediator? Saya tadi sedang berdiskusi dengan teman-teman saya. Tiba-tiba ada sosok golongan cahaya yang sangat terang mengucapkan salam kepada saya dan mempersilahkan dan juga membawa saya untuk masuk tubuh anak ini. Panjenengan proses pengislaman panjenengan bagaimana ya? Kalau boleh tahu. Sudah sekitar 9 tahun yang lalu, kami dikumpulkan bersama-sama penduduk Kayangan di suatu tempat oleh beliau Paduka Raja Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Kami diikrarkan syahadat, kemudian diberikan amalia dari beliau Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Beliau adalah penerang di tempat kami. Sudah ditunggu-tunggu sejak zaman dahulu. Alhamdulillah kami semua sudah menjadi pengikut beliau Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Alhamdulillahirabbil alamin. Kayangan yang dulunya sangat sering terjadi peperangan, sering terjadi perebutan kekuasaan. Setelah datangnya beliau, ini menjadi adem ayem, tentram, tenang. Kami semua mendapatkan kedamaian yang selama ini kita semua nanti. Berarti dulu itu Kayangan itu sering berperang ya? Perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan. Oleh para penguasa-penguasa Kayangan yang berilmu tinggi, beradu kekuatan, beradu keilmuan, peperangan di mana-mana, perebutan kekuasaan di mana-mana. Tidak ada ketenangan sama sekali. Terus dengan hadirnya Sang Hyang Nur Cahya Nirwana itu bagaimana yang prosesnya di alam Kayangan itu ya? Tiba-tiba ada sosok cahaya yang naik ke negeri kami. Semuanya ketakutan karena cahaya yang membawa kekuatan yang sangat dahsyat sekali. Kami semua tertunduk karena kami tidak bisa mengukur betapa besarnya dahsyatnya kekuatan daripada cahaya yang datang ke tempat kami saat itu. Ternyata itu adalah beliau yang akan memberi penerangan bagi dan petunjuk bagi kami semuanya. Terus bagaimana yang kok akhirnya yang perebutan kekuasaan itu akhirnya bisa tunduk dengan Sang Hyang Nur Cahya Nirwana? Mereka langsung takluk karena tidak bisa mengukur kekuatan beliau yang sangat dahsyat. Tidak ada yang bisa menandinginya. Langsung mereka tunduk tanpa peperangan. Berarti semua alam Kayangan itu, penghuni-penghuni alam Kayangan itu semuanya
sudah tunduk dengan Sang Hyang Nurcahyani Nirwana ya? Iya Den Mas. Alhamdulillah. Dari lapis 1 sampai 100 semuanya sudah tunduk dengan beliau, menjadi pengikut beliau. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terus kembali ke tema tadi ya, yang ya masalah perekonomian kedepannya Indonesia itu atau Nusantara itu bagaimana ya? Bertambah kacau balau. Bertambah kacau balau. Sudah dimulai saat ini proses pembersihan dari harta-harta yang haram, subhat, dari hasil riba, pesugihan, penglaris, dari proses perdukunan. Semua sudah mulai dihancurkan tahap demi tahap. Para pemuja-pemuja iblis sudah mulai dihancurkan. Sudah mulai proses pembersihan itu. Karena jika tidak diadakan proses pembersihan, jika dibiarkan saja, maka iblis-iblis itu akan bertambah, beranak pinak di dalam tubuh manusia, menjadi penghijab daripada doa-doa manusia itu, membuat energi negatif di bumi ini semakin pekat. Bumi ini menjadi merah. Akan bergejolak dengan dahsyat karena tidak kuat untuk menyangka dosa-dosa manusia. Dari dosa-dosa kemusyrikan itu. Terus proses pembersihan itu dengan berwujud apa saja itu, yang proses pembersihannya itu? Bencana alam. Bencana alam. Banyak orang yang terkena penyakit tiba-tiba. Mendadak tiba-tiba mati. Karena iblis-iblis sudah pada bersiap-siap untuk meminta jatah imbalan roh sukma manusia yang telah dibantunya semasa hidupnya dari proses kemusyrikan itu tadi. Dan iblis juga sudah mulai menggerogoti tubuh-tubuh manusia, saripati tubuh manusia, gerogoti manusia-manusia yang sudah melakukan kemusyrikan, gerogoti tubuhnya menjadi sakit-sakitan yang sulit untuk disembuhkan. Terus proses pembersihan apalagi ya? Tadi panjenengan bilang bencana alam ya, bencana alam, sakit tiba-tiba, sakit tidak sulit disembuhkan seperti itu. Bencana alam itu dari banjir itu, karena banyaknya perzinahan, judi, kemudian angin puting beliung, dari dosa-dosa riba, gempa bumi, tapi perbuatan-perbuatan LGBT atau yang dinamakan dulu itu kaum sodomi, hubungan sesama jenis, tsunami, tapi saat ini memang belum terjadi. Bagaimana ya? Tsunami. Misalkan itu terjadi,
untuk manusia-manusia pemuja setan yang berbuat kemusyrikan di sekeliling pantai. Terus apa hubungannya dengan perekonomian di Indonesia ya, atau di Nusantara ini, dengan terjadinya bencana alam seperti itu, sakit tiba-tiba dan sulit disembuhkan, banjir, tanah longsor, puting beliung, seperti itu, apakah Indonesia akan mengalami krisis ekonomi lagi ya dengan seperti itu? Dari sekian banyaknya proses-proses pembersihan itu nanti akan menyulitkan roda perekonomian, menyulitkan pemutaran roda perekonomian. Orang berjualan menjadi sepi. Banyaknya pengangguran dikeluarkan dari pabrik-pabrik besar. Pabrik-pabrik dan juga ada pemiliknya itu yang bersekongkol dengan iblis, melakukan proses pesugihan. Makanya usahanya menjadi macet. Para karyawan-karyawan banyak yang di PHK, banyak pengangguran massal, daya beli menurun, maka roda perekonomian menjadi tersendat. Dan apakah akan terjadi krisis global ya, yang krisis ekonomi dunia juga akan terjadi itu? Sudah mulai terjadi perang sistem perdagangan. Seperti negara barat, contohnya Amerika, yang menaikkan pajak ekspor dari negara-negara lain yang masuk ke negaranya, dan juga sebaliknya. Perang perdagangan sudah dimulai. Berarti itu akan menimbulkan gejolak ekonomi yang dahsyat ya? Ya sekali. Karena juga peperangan di mana-mana. Itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Negara-negara penopang daripada peperangan itu akan menggunakan berbagai macam cara untuk memulihkan perekonomiannya lagi yang telah berkurang drastis karena untuk biaya perang. Berarti saat ini ada di fase apa yang seperti itu ya? Fase pembersihan. Pembersihan untuk menyambut ataupun menjadikan Nusantara ini mercusuar dunia, negara percontohan negara-negara lain. Memang harus ada proses pembersihan dahulu. Karena jika tanpa proses pembersihan akan menyulitkan negara ini menjadi negara maju yang dan beradab. Pembersihan juga ada dari pada pejabat-pejabat negara yang kebanyakan berkorupsi, merampas kekayaan negara demi kepentingan pribadi dan golongannya. Manusia-manusia itu akan dibersihkan dari Nusantara. Terus setelah terjadinya fase pembersihan ya Mbak, yang ya pembersihan secara besar-besaran, pasti akan ada kehancuran seperti itu ya, yang akan ada kehancuran. Terus siapa nanti yang akan
memperbaiki sistem itu semua yang tadi panjenengan bilang Indonesia kan menjadi mercusuar dunia, menjadi percontohan dunia. Lalu siapa yang akan memperbaiki semuanya itu ya? Orang yang punya guru rohani, manusia-manusia yang punya guru mursyid, yang bersanad bersambung ke Rasulullah, yang mengajarkan tata cara beribadah yang benar, yang ada sanad sambungannya sampai ke Rasulullah, tanpa ada ikut campur dari iblis yang membelokkan ajaran tersebut. Mereka adalah petugas-petugas yang diturunkan di bumi ini untuk bertugas lagi, yang masuk ke tubuh keragam manusia pilihan-pilihan yang itu sudah dipersiapkan di akhir zaman ini, memberi penerangan untuk manusia bagaimana cara beribadah yang sesungguhnya dengan praktek nyata ibadah yang sesungguhnya, tidak cuma praktek dakwah secara lisan, tapi lebih mengutamakan praktek. Ini berarti ini semisal saya ibaratkan seperti bangunan ya, yang ya bangunan itu yang sudah rusak, yang sudah sebagian roboh itu harus dihancurkan dulu ya, yang dibersihkan semuanya, seperti itu ya. Jika seseorang ingin merenovasi rumah, membangun rumah agar rumah itu lebih megah, lebih indah, lebih bagus, pastinya rumah yang lama akan dirobohkan, kemudian dibangun pondasi yang lebih kuat, bangunan yang lebih kokoh, lebih mewah, megah, dan enak dipandang. Itu juga proses-proses pembersihan tadi adalah proses perubahan bangunan itu ibaratnya. Pembersihan dari semak belukar sebelum didirikan pondasi untuk membuat bangunan yang lebih megah. Terus apakah para penguasa-penguasa yang kebal hukum, yang berbuat kotor atau koruptor-koruptor itu nanti akan bisa kebuka semua itu yang sudah saatnya mereka dihadiri semuanya. Satu persatu mereka akan dibinasakan. Ada petugas-petugas daripada golongan goib putih yang bertugas menghabisi mereka. Para pencuri-pencuri uang negara, pencuri-pencuri kekayaan negara akan dihabisi semuanya. Entah itu langsung mati mendadak karena proses sakit, ataupun dijebloskan ke penjara seumur hidup. Berarti memang perekonomian di Nusantara ini akan dibikin benar-benar krisis yang nanti. Benar-benar sangat di bawah. Sangat di bawah. Banyak orang kekurangan. Banyak orang kesulitan mencari pekerjaan.
Banyak orang yang mengeluh. Tapi hanya orang-orang yang selamat itu hanya orang-orang yang benar-benar bertakwa, bersandar dengan sandaran yang benar, hanya bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang benar. Itulah orang-orang yang akan selamat, diberi kemudahan di fase akhir zaman ini, di fase pembersihan ini. Tadi panjenengan bilang yang memperbaiki tatanan Nusantara ini orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan seperti apa itu yang contohnya yang kalau boleh tahu? Orang-orang yang sudah mendapatkan petunjuk dari Allah. Orang-orang yang sudah dibaikat, yang sudah dipertemukan dengan guru cahaya, guru mursyid, guru wali yang mursyid, guru rohani, yang punya sanad sambungan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang sungguh-sungguh mengikuti ajaran beliau. Mereka ditancap-tancapkan di seluruh penjuru Nusantara ini. Nah, nanti akan disebarkan di seluruh penjuru dunia ini. Ditugaskan untuk memperbaiki tatanan dunia yang sudah carut marut, yang sudah benar-benar ambruk. Kalau boleh tahu nanti cara memperbaikinya dengan seperti apa yang kalau boleh tahu, dengan ditancapkannya atau ditugaskannya di seluruh Nusantara bahkan di seluruh dunia itu nanti bagaimana sistem prosesnya perbaikan itu yang membantu orang-orang yang kekurangan, dengan harta-harta yang sudah diamanahkan kepada mereka semuanya, untuk membangun lagi bangunan-bangunan yang sudah roboh, kehancuran-kehancuran sudah ada di seluruh penjuru dunia ini. Nanti ditata ulang kembali, dibangun kembali dengan tatanan yang lebih baik. Nah, terus harta itu dari mana yang seperti itu? Harta yang sudah dipersiapkan sejak zaman dahulu kala. Harta yang sudah diwariskan kepada beliau. Kalau boleh tahu beliau siapa yang itu ya? Beliau Sang Hyang Nurcahayaning Nirwana. Dia adalah satu-satunya pewaris harta amanah di seluruh dunia ini. Berarti nanti prosesnya perbaikan itu intinya bagaimana yang seperti itu? Kok itu dari harta dari beliau Sang Hyang Nurcahayaning Nirwana terus diberikan ke siapa itu yang? Seluruh manusia di penjuru dunia ini. Membantu kebutuhan mereka, membantu perekonomian mereka, dan untuk membangun kembali tatanan bumi yang sudah roboh karena proses bencana-bencana, peperangan. Ini saya ambil dalam perbincangan tadi, saya ambil intinya ya yang ya,
seperti ini bahwa perekonomian ini nanti akan menjadi benar-benar sulit ya yang ya, benar-benar sangat di bawah, dan bencana-bencana alam akan terjadi di mana-mana, seluruh penjuru dunia ya. Dan kekacauan akan muncul ya yang ya. Setelah kekacauan huru-hara di mana-mana, itu semuanya itu akan terjadi. Nanti akan ada orang-orang pilihan yang akan memperbaiki semuanya itu ya. Ya. Ya, ada sesuatu apalagi yang bisa panjenengan ungkapkan yang tentang Nusantara ini atau tentang dunia seperti itu. Nusantara ini akan berganti peradaban. Peradaban seperti apa? Peradaban yang lebih maju, yang mengedepankan akhlakul karimah, akhlak yang lebih baik, yang mengedepankan adab, sopan santun, unggah-ungguh. Agama bukan sebatas hanya di mulut, tapi benar-benar dengan praktek yang nyata, membantu sesamanya, menolong yang membutuhkan. Tidak ada sifat iri dengki, sombong, ujub riya, merasa-merasa. Karena dengan praktek ibadah yang akan diajarkan nanti, mengedepankan proses pembersihan hati, pembersihan rohani dari sifat-sifat buruk, penyakit hati yang disebabkan dari golongan pembisik, para iblis-iblis yang ada di dalam hati yang manusia, yang dibiarkan akan menciptakan akhlak-akhlak yang buruk. Ini diminum lagi ya. Terima kasih. Ya, saya berterima kasih sekali yang karena panjenengan sudah menjelaskan semuanya, dan ini panjenengan ada pesan-pesan apa yang kepada para pemirsa dan khususnya kami, panjenengan ada pesan-pesan apa? Monggo. Untuk sudah menjadi pengikut beliau, bersungguh-sungguhlah dalam menjalankan amaliah dari beliau. Selalu bersihkanlah rohani kalian, hati kalian, dengan mandi taubat, jangan pernah ditinggalkan. Karena sekarang bangsa-bangsa dari iblis sudah sangat terang-terangan akan membisik-bisiki, akan menggoyahkan, mengguncangkan, menggoda iman kita semua, dan berusaha masuk ke dalam hati kita semuanya, membisik-bisiki keburukan, mengguncangkan keimanan kita, menggoyahkan keteguhan hati kita. Hati kita harus benar-benar teguh, keteguhan yang berpegang teguh pada janji,
janji akan selalu bersemangat, bersungguh-sungguh menjalankan amaliyah dari beliau, Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Selalulah bertawakal, bersandar hanya kepada Allah. Jauhi perbuatan-perbuatan kemusyrikan. Pasti Allah akan memudahkan kita semua. Jangan terseret arus dari gejolak-gejolak yang ada saat ini. Selalulah perbaiki diri kalian. Kuatkan iman kalian. Istiqomahkan amaliyah kalian. Jangan pernah ada dari kalian yang merasa-rasa punya kedudukan yang tinggi, punya ketingkatan langit yang tinggi. Sekali kita merasa tingkatan langit kita akan langsung habis. Karena sifat merasa itu adalah sifat iblis. Jangan sekali-kali kalian merasa selama kalian masih hidup. Tidak ada artinya kalian mengetahui kedudukan kalian. Karena semuanya belum berakhir. Cukup itu saja deh. Ya, ya terima kasih ya Yang ya. Ya, saya kalau ada salah kata, salah ucap panjenengan dan dalam menghidangkan minuman yang tidak berkenan di hati panjenengan, saya minta maaf ya Yang ya. Tidak apa-apa Den Mas. Saya juga mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyampaian saya. Ya, sama-sama Yang. Sangat terbatas sekali pengetahuan saya. Ya sudah Yang, saya berterima kasih sekali karena panjenengan sudah dihadirkan dan sudah menjelaskan semuanya. Dan monggo panjenengan kembali ke tempat panjenengan. Saya minta maaf karena sudah mengganggu panjenengan. Justru saya yang sangat berterima kasih sudah dihadirkan di tempat ini. Dan saya juga berterima kasih bisa menyampaikan sedikit pesan-pesan di sini. Iya. Mohon maaf atas keterbatasan saya. Ya, sama-sama Yang. Monggo panjenengan kembali. Saya pamit undur diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Sallallahu. Sallallahu. Ya alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi proses mediumisasinya. Ya, ambil saja sisi positifnya karena kebenaran itu hak mutlak milik Allah. Kami tim Padepokan Jayahati, kalau ada salah kata, salah ucap, salah perbuatan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.